Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin al-Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَالْقَائِلُ فِي آيَةٍ أُخْرَى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, ketika tadi guru kita Ustaz Zul Arafah mempersilahkan saya maju, doa beliau itu mengerikan sekali. Kita doakan agar beliau meninggal dunia. Biasanya panjang umur, cuma dalam keadaan syahid. Untung nak damah bojong ucut di kamsi bahro. Alhamdulillah, penghormatan kita kepada beliau tetap istiqamah. Maka jemaah beliau pun semakin lama semakin besar. Dari dulu ketika saya pertama diajak oleh beliau untuk mengisi kajian subuh Arafah, saya sampai kasihan nasib beliau, hanya 2 saf, dan sekarang dengan sebab istiqamah akhirnya bahkan masjid Jami' Lungbata ini pun hampir tidak mampu menampung jemaah beliau. Dan saya yakin kalau beliau maju sebagai wali kota Lungbata akan terpilih. Yang jangan wali kota Cekung, sudah permanen. Yang saya muliakan dan kita hormati bersama Imam Cik dan BKM Masjid Jami' Lungbata. Kalau tadi Ustaz Zul Arafah berguru kepada beliau, saya adalah kawan beliau, Ustaz Ahmad Rizal LCMA. Kami teman sekelas, saingan dulu. Tapi sekarang beliau menang banyak karena sudah mulai pemutihan. Jadi ketika saya perkenalkan beliau sebagai kawan sekelas, banyak yang tidak percaya. Kalau bukan beliau terlalu cepat tua, berarti saya yang awet muda. Rahasianya sederhana, sering-sering datang ke salon insyaallah. Yang saya muliakan dan saya hormati hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, para pejuang subuh yang saya muliakan dan saya hormati. Subuh itu waktu yang kita didoakan oleh Rasulullah, burika ummati fi bukurihim, semoga umatku ini diberkahi oleh Allah di waktu pagi mereka. Maka di dalam Islam, ketika Rasulullah berdakwah, dakwah Islam itu mengedepankan persatuan. Bahkan saking pentingnya persatuan, kita lihat di dalam dakwah para nabi, mereka lebih tolerir kekufuran daripada perpecahan. Apa buktinya? Ketika Nabi Musa bermunajat dengan Allah Ta'ala di Bukit Tursina, beliau wakilkan Nabi Harun untuk menjaga Bani Israel. Ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, melihat Bani Israel dalam keadaan galau ingin mencari Tuhan. Bani Israel ini bangsa yang sangat materialistis, bahkan Tuhan pun harus berbentuk materi. Mereka tidak percaya Tuhan begitu saja, harus berbentuk materi. Maka Allah perlakukan Bani Israel dalam Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka. Bani Israel ini tidak pernah akui Allah sebagai Tuhan mereka. Mereka hanya anggap Allah itu sebagai Tuhannya Nabi mereka. Maka doa mereka, ya Musa ud'u lana rabbaka, wahai Musa, berdoalah untuk kami kepada Tuhanmu, bukan Tuhan kami. Beda dengan kita umat Islam, kita doanya Rabbana, wahai Tuhan kami, bukan Rabbaka, Tuhanmu. Maka Allah sapa mereka dengan hal yang sama.
Allah tidak pernah panggil Bani Israel untuk mengingatnya. Allah hanya menyapa Bani Israel untuk mengingat nikmatnya. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku curahkan kepada kalian. Tapi ketika Allah panggil umat Islam, apa kata Allah? Uzkuruni, ingat aku. Azkurkum, aku ingat kalian. Allah perlakukan Bani Israel sesuai dengan keinginan mereka. Maka Nabi Musa pun menarasikan dengan bahasa yang sama. Saat Bani Israel ini tersudut di tepi Laut Merah, di belakang mereka ada Fir'aun dan tenteranya yang mengejar. Mereka protes, ya Musa, udzina min qabli ma ji'tana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, sebelum kamu datang kami teraniaya, kamu datang juga kami makin teraniaya. Itu puji kahwat. Apa jawaban Nabi Musa? La takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut dan kalian jangan bersedih hati. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, karena Tuhanku ada bersamaku. Sekian banyak ratusan ribu Bani Israel, tapi kata Nabi Musa, Tuhanku ada bersamaku, bukan Tuhan kita bersama kita. Bayangkan bahasa Rasulullah ketika berdua dengan Abu Bakar di dalam gua Hira. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan berduka cita, Allah ada bersama kita. Ini perbedaan kita Islam dengan orang-orang Bani Israel. Mereka tidak percaya Tuhan, mereka hanya percaya materi. Maka ketika Musa bermunajat, mereka tidak punya pegangan. Datanglah Samiri. Samiri ini juga namanya Musa. Tapi untuk membedakan Musa yang Rasul dan Musa yang kufur, maka untuk Musa yang kufur disebut Samiri, dari bangsa Samirah. Dibuatlah patung anak emas, anak lembu dari emas, disembah oleh Bani Israel. Luar biasanya, Nabi Harun diam saja melihat mereka menyembah berhala, menyembah patung di depan mata mereka. Ketika Nabi Musa turun dengan membawa lempengan Taurat di tangannya, beliau terkejut dan marah luar biasa melihat Bani Israel menyembah berhala dan Nabi Harun diam saja. Apa yang terjadi? Beliau lemparkan lempengan Taurat tersebut. Umpamanya ini mushaf, beliau lemparkan mushafnya. Langsung beliau menemui Harun dengan sangat marah dan emosi. Tangan beliau sebelah memegang rambut Harun dan sebelah memegang janggutnya, siap memelintir kepala Harun. Dan kita harus tahu bahwa Nabi Musa itu pria yang sangat kuat, gagah perkasa, gagah perkasa. Tentera terlatih saja sekali tinju game. Pak demi tahu orang main penanjak MMA 300 mati. Ini Nabi Musa. Dalam posisi sangat genting tersebut, Nabi Harun melembutkan hati Musa dengan panggilan yang sangat sepadan. Qala ya ibna ummah. Nabi Harun tidak katakan wahai abangku, wahai saudaraku. Itu terlalu universal. Beliau ingin lebih spesifik. Ya ibna ummah, wahai anak ibuku. Beliau ingin mengingatkan Musa bahwa kita lahir dari rahim yang sama, kita punya ibu yang sama. Baik kata-kata tak menambah. Ya bena ummah, la ta'khuz bi ra'si wala bi lihyati. Wahai anak ibuku, jangan engkau pegang rambut dan janggutku. Khasyitu an taqula farraqta bani Israil. Tadi Nabi Musa bertanya, ma ya Harunu ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Wahai Harun, kenapa engkau diam saja ketika melihat Bani Israel sesat menyembah berhala? Apa jawaban Nabi Harun? Ya bena ummah, wahai anak ibuku, la ta'khuz bi ra'si wala bi lihyati. Jangan engkau pegang rambut dan janggutku. Khasyitu an taqula farraqta bani Israil. Saya tidak larang mereka menyembah berhala karena ada kekhawatiran yang berbeda. Kalau saya larang, sebahagian mereka dengar saya, sebahagian mereka akan dengar Samiri. Maka terpecah Bani Israel menjadi dua. Mereka bersengketa, mereka akan ribut. Lalu engkau turun kemari dalam keadaan demikian, akan ada gugatan yang lain. Farraqta Bani Israel. Kenapa engkau pecah belahkan persatuan Bani Israel?
Apa pesan yang ingin disampaikan oleh sejarah ini? Bani Israel sesat sembah berhala tidak lebih berbahaya daripada melarang mereka menyembah berhala, menyebabkan mereka terpecah belah. Karena persoalan kufur mereka, tinggal tunggu Nabi Musa turun, diluruskan oleh Musa dengan sendirinya. Yang benar-benar sudah kufur dan salah jalan disuruh taubat. Dan apa taubat Bani Israel? Bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuhlah diri kalian. Bayangkan beratnya syariat Bani Israel, taubat dengan bunuh diri. Dalam Islam orang bunuh diri yang harus taubat, tapi yang sudah bunuh diri tidak sempat taubat karena sudah mati. Ini pentingnya persatuan. Kufur masih ditolerir, tapi memecah belah persatuan tidak ditolerir dalam Islam. Tiba-tiba sekarang kita kembangkan dakwah yang mengutamakan pecah belah daripada persatuan. Maka betapa sedih sebagai umat di tengah-tengah kita muncul orang-orang yang berdakwah tentang sektarian. Mereka mengembangkan Islam yang hanya versi mereka saja. Kalau di dalam Islam kita diizinkan untuk laki-laki Islam menikahi wanita yang kafir kitabi, ini ada sebuah kelompok yang mengajak untuk menikah hanya dengan yang satu manhaj saja. Jangankan beda agama, satu agama hanya beda, bukan beda mazhab, beda manhaj saja sudah tidak boleh menikah. Ini kelompok yang memecah belah persatuan umat. Kemana saja mereka datang umat ini ribut. Kalau hanya berbicara tentang perbedaan, negeri ini sudah lebih tua usia Muhammadiyah dan NU dibandingkan usia Republik. Muhammadiyah 1912, NU 1925. Tapi sepanjang sejarah bangsa ini antara Muhammadiyah dan NU akur-akur saja. Pemimpin-pemimpinnya akur saja. Yang ribut hanya di akar rumput. Tapi sejak ada kelompok-kelompok manhaj ini nggak boleh kawin kecuali sama manhaj, maka barulah kita lihat umat ini ribut di masjid. Lalu menuding orang lain sesat, orang lain bid'ah. Ganyang ke yang po surga kan? Tiket surga sudah di booking oleh mereka. Bagi kita yang ingin masuk surga harus beragen lewat mereka. Maka ilham ya. Persatuan yang kita kedepankan. Maka demi menjamin persatuan tersebut, setiap umat harus ada pemimpin. Ketika Musa akan bermunajat dengan Allah Ta'ala, Musa titipkan pengganti beliau, khalifahnya, ada Harun. Maka dalam Islam, kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa ditawar-tawar. Jangankan sekelompok bangsa, sebuah bangsa sebesar Republik Indonesia ini, satu keluarga harus ada pemimpin. Jangankan satu keluarga, dua orang yang lakukan perjalanan musafir harus ditunjuk pemimpinnya. Karena pentingnya kepemimpinan, bahkan fardu kifayah yang lain boleh diabaikan dulu sementara. Ketika Rasulullah wafat, beliau wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal, tapi jenazah beliau baru dikuburkan di hari Rabu 3 hari kemudian, 15 Rabiul Awal. Saat dikaji oleh para ulama, kenapa Rasulullah yang ketika hidupnya mengajarkan sebuah tradisi baru, orang yang meninggal harus segera dikuburkan, tiba-tiba orang yang mengucapkan kalimat ini proses penguburannya ditunda beberapa hari. Salah satu di antara jawaban, 3 jawaban para ulama adalah karena yang meninggal itu pemimpin dan belum ada penggantinya. Jangan hilangkan bukti kehadiran pemimpin sebelum ada pengganti. Tetapi pemimpin yang bernama Muhammad ini tidak menunjukkan pengganti dan tidak mengajarkan mekanisme pemilihan pemimpin. Apakah dengan sistem demokrasi, apakah dengan sistem pemilu, apakah dengan partai politik, apakah penunjukan langsung, ataukah dengan cara monarki dan lain sebagainya. Tidak ada mekanisme. Umat Islam mencari sendiri sampai singkat cerita terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah. Ketika Abu Bakar terpilih, agenda pertama beliau setelah pidato kepresidenan adalah menguburkan jasad Nabi yang mulia ini. Apa yang paling menarik, ketika Rasulullah hidup, beliau Nabi, beliau Rasul dan beliau pemimpin umat.
dan untuk jabatan beliau, beliau hanya dipanggil ya Rasulullah. Saat beliau wafat, umat kebingungan untuk memanggil Abu Bakar sebagai pemimpin dengan sebutan apa? Apakah ya Malik, ya Rais, ya Sahibas Sumuwi, atau panggilan yang lain? Mereka akhirnya hanya menyebut realitas, ya Khalifata Abi Bakrin, wahai ya Khalifata Rasulillah, wahai pengganti Rasulullah. Maka khalifah bukan pemimpin, khalifah itu pengganti. Silakan nanti cek kamus bahasa Arab, atau yang punya HP yang ada Android, ketik arti khalifah dalam Islam, dalam bahasa Arab. Enggak ada khalifah dengan arti pemimpin. Khalifah itu pengganti. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati. Digantilah generasi sebelumnya itu oleh generasi berikutnya yang mereka mengabaikan salat, menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat. Maka ketika para ulama mendefinisikan khilafah, apa itu khilafah? Khilafah intinya adalah khilafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi iqamatid din wad da'wah. Khilafah adalah proses penggantian peran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan agama dan menegakkan dakwah. Maka disebutlah khilafah. Apa yang harus kita luruskan? Hari ini ada di kalangan kita kelompok yang mengagung-agungkan dakwah khilafah dan menganggap sistem pemilihan kepemimpinan kita sekarang sebagai sistem tauhid. Enggak perlu ikut pemilu karena itu sistem tauhid. Demokrasi itu tauhid. Maka kalau bertemu dengan kawan-kawan yang dakwahnya seperti ini, tanyakan kepada mereka, sistem yang Islam itu seperti apa? Karena Abu Bakar tidak terpilih lewat mekanisme tertentu. Tiba-tiba beliau menjadi khalifah. 2 tahun Abu Bakar menjabat khalifah. Menjelang ajal, beliau tuliskan surat wasiat setelah bermusyawarah dengan tokoh-tokoh umat. Beliau menjagokan Sayyidina Umar untuk menjadi pengganti, tetapi beliau tidak lupa berkonsultasi. Beliau panggil Utsman, beliau panggil Ali, beliau panggil Talhah, beliau panggil Abdurrahman dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat kalian tentang Umar? Banyak yang pro dan ada yang kontra. Akhirnya Abu Bakar menjelang ajal perintahkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menuliskan surat wasiat agar saat beliau meninggal Umar menjadi khalifah. Tapi belum sempat ditulis nama Umar dari pesan Abu Bakar hilang kesadaran. Abdurrahman bin Auf karena khawatir nanti menjadi fitnah bila tidak tertera nama, dari diskusi-diskusi sebelumnya beliau berinisiatif dan berimprovisasi untuk menulis nama Sayyidina Umar pada pesan tersebut, padahal Abu Bakar belum mengucapkannya. Selesailah surat tersebut. Tidak berselang lama Abu Bakar sadar. Beliau bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, sampai di mana surat tadi? Maka dibacakan oleh Abdurrahman sehingga terbaca nama Sayyidina Umar. Terlihat wajah senang di wajah beliau. Apa kata beliau? Itu yang ingin saya sampaikan. Saya ingin Umar yang menjadi pemimpin. Wafatlah Abu Bakar. Berjalanlah Umar sebagai pengganti Abu Bakar. Umar ini jangankan dipanggil dengan sebutan ya Khalifata Rasulillah, bahkan beliau tidak percaya diri bila disebut ya Khalifata Abi Bakrin, wahai pengganti Abu Bakar. Kenapa? Beliau merasa kapasitas dirinya tidak layak menjadi pengganti Rasulullah ataupun menjadi pengganti Abu Bakar. Beliau minta, panggil saja saya dengan sebutan Amirul Mukminin, pemerintah orang-orang yang beriman, penyuruh, pemimpin orang-orang yang beriman. Maka sejak saat itu setiap pemimpin Islam dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin. 12 tahun Sayyidina Umar menjabat khalifah. Beliau ditikam sakit menjelang ajal. Beliau panggil 6 orang tokoh-tokoh umat Islam, ketua-ketua fraksi pada saat itu. Ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan putra beliau Abdullah bin Umar bin Khattab. Tapi Abdullah bin Umar ini sudah cukup umur, tidak harus diajukan ke MK. Kata Sayyidina Umar,
silahkan kalian bermusyawarah, tolong tentukan salah seorang di antara kalian menjadi pengganti saya. Mereka datang kepada Umar untuk meminta supaya Sayyidina Umar melanjutkan tradisi Abu Bakar, menuliskan surat wasiat menentukan siapa pengganti beliau. Dan mereka berharap Umar akan teruskan kepemimpinan itu kepada putranya Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka minta harapan tersebut. Umar yang sedang sakit tiba-tiba menjadi kuat. Beliau duduk, beliau katakan, jangan kalian sibukkan lagi anak keturunan saya dengan jabatan khalifah ini. Cukuplah dalam keluarga Al-Khattab Umar saja yang menderita. Ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul muttarru aklal maitah. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti seorang yang dalam keadaan darurat terpaksa makan bangkai. Enggak ada makanan yang lain, kalau tidak makan mati. Wa ma qabiltul khilafata illa kama yaqbalul wasiyyu akla malil yatim. Saya tidak terima jabatan khalifah ini kecuali seperti orang yang terpaksa terima wasiat untuk menjaga harta anak yatim. Wajib diinvestasikan agar tidak termakan oleh zakat, tapi bila investasinya gagal dan rugi, wajib diganti karena itu harta anak yatim. Maka silahkan kalian musyawarah. Ini Sayyidina Umar. Maka terpilihlah Sayyidina Utsman. Wafat Sayyidina Umar, diganti oleh Utsman. 12 tahun Utsman menjabat khalifah, dikudeta oleh orang-orang munafik. Beliau terbunuh di rumahnya, dikepung oleh orang munafik. Pas pampres tidak sanggup untuk membendung mereka. Apa yang terjadi? Umat dalam keadaan kacau. Tidak ada pemimpin, tidak ada kabinet, tidak ada panglima TNI, dan tidak ada Kapolri. Karena di zaman itu sentralisasi pada keputusan pemimpin tertinggi pada seorang khalifah. Dalam keadaan kacau tersebut, sisa-sisa ketua fraksi yang menemui Sayyidina Umar datang menemui Sayyidina Ali, minta beliau untuk menjadi khalifah. Wahai Ali, engkau harus maju memimpin umat ini. Ali menolak. Andai kata beliau datang ke saya, begah-begah aku terima. Ali menolak. Pertama didatangi ditolak, yang kedua ditolak, yang ketiga ditolak, sampai Ali diancam oleh pimpinan fraksi ini. Wahai Ali, umat diambang perpecahan dan perang saudara. Bila engkau tidak terima amanah ini untuk menertibkan kepemimpinan umat, nanti mereka perang dan banyak yang mati. Engkau harus bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Bakyo kenan Sayyidina Ali, akhirnya beliau terima. 4 tahun beliau menjabat khalifah, sampai akhirnya terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Karena Muawiyah menuntut supaya Ali sebagai khalifah mencari tersangka pelaku aktor intelektual sebab terbunuhnya Sayyidina Utsman yang dari Bani Umayyah. Berakhir dengan tahkim. Terpilihlah Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menjadi khalifah. Melihat bagaimana carut marut umat ketika terjadi suksesi, akhirnya Muawiyah berijtihad, jangan lagi umat diributkan dengan persoalan suksesi. Biarlah nanti saya meninggal, anak saya langsung menjadi pengganti. Berubah dari sistem-sistem yang ada menjadi monarki. Maka wafat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, anak beliau Yazid bin Muawiyah dilantik menjadi khalifah. Wafat Yazid digantikan oleh putra beliau Muawiyah bin Yazid, dan seterusnya berganti dari dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah sampai yang terakhir ada Turki Utsmani. Pertanyaannya, dari semua sistem ini yang mana yang khalifah? Itu semuanya khilafah. Inti dari khilafah adalah terjadi transisi kekuasaan untuk memimpin umat. Caranya terserah, yang penting terpilih seorang pemimpin. Ada pemimpin seburuk apapun jauh lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Maka melihat betapa umat Islam mengabaikan jenazah Rasulullah 3 hari untuk memilih Abu Bakar lebih dahulu, memilih pemimpin lebih dahulu, menjadi pesan kuat bagi kita bahwa nanti di tahun depan, masih lama, di 14 Februari akan ada pemilihan umum menentukan kepemimpinan bangsa 5 tahun yang akan datang. Tidak boleh umat Islam bersikap apatis. Alah baik dipilih, yang dipilih urang-urang sajid. Tidak boleh apatis, karena tugas kita berikhtiar dan hukumnya wajib, tugas Allah yang menentukan.
Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah kampanye kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.